kalian gabut ya kan, scroll TikTok sampai nemu di video, artinya kita semua gabut. Jadi mending kita story of my life lagi. Gue mau ceritain salah satu keanehan dalam diri gue selain tangan gue yang lemah ini adalah ingatan gue. Gue tuh susah banget buat nginget jalan. Awalnya gue mikir kayak ya udah sih, baru sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu, nggak mungkin langsung hafal juga gitu, santai aja nih normal. Sampai dimana gue mikir kayak kok gue nggak hafal jalan ya, apalagi jalan ke kampus gue. Lu bayangin gue sekarang udah semester 5 dan sekarang semester ini tuh gue udah hampir tiap hari ke kampus terus bolak-balik, tapi sampai sekarang gue nggak hafal jalanan kampus gue. Kok bisa? Nggak tahu. Gue kayak ngelihat jalan, apalagi kalau malam hari itu tuh menurut gue jalanan sama aja bentukannya. Jadi kayak gue suka bingung gitu kalau ditanya sama Grabnya, ini kemana Neng, ke kanan atau ke kiri, kayak gak tahu, jangan tanya saya Pak. Ada satu kejadian di mana gue baru balik dari kampus sekitar jam 7 atau setengah 8 malam gitu. Terus abang Grab gue ini nggak tahu jalan dari kampus ke rumah gue. Terus kan ini posisinya dari kampus ke rumah gue, yang artinya menuju rumah gue, harusnya gue tahu dong. Dan itu di situ tuh gue pede karena si abang ini ngomong, Neng tahu jalan kan, saya nggak pakai Gmaps soalnya. Terus gue bilang, oh iya Pak, saya tahu kok jalannya, nanti saya arahin aja. Udah sombong banget, udah pede kalau gue hafal. Nah jalan kan nih udah seperti biasa, ke kanan ke kiri, udah bener deh tuh gue ngarahinnya. Sampai dimana nemu pertigaan, si abang-abang ini bukan nanya ini ke kanan atau ke kiri, tapi kayak langsung memastikan ini belok kanan kan, dan itu posisinya udah mau belok gitu. Dan gue yang kayak panik, jadi kayak iya ya ke kanan, padahal itu harusnya ke kiri. Jadi gue salah ngarahin. Yang sama gak sih, kayak gue kayak panik aja kalau misalnya ditanya arahnya tuh kemana, apalagi bukan nanya kayak kanan atau kiri, tapi langsung memastikan ini kanan kan gitu. Terus kayak panik, jadi kayak iya benar langsung iya aja. Terus ya udah bener aja, pas belok kanan itu malah ke arah gandul yang itu malah menjauhi rumah gue. Dan itu akhirnya gue ujung-ujungnya apa, buka Gmaps. Jadi gue ngarahin dari belakang sambil ngeliat Gmaps, kayak nggak lagi-lagi gue sotoy bilang gue tahu rumah. Cerita kali ini tentang guru madrasah yang kok nggak ada suaranya, pokoknya begitu dah. Seperti biasa Sandra nggak mau disebut namanya, jadi kita kasih nama Caca Marica Heihei. Kejadian ini dialami oleh Caca waktu dia berumur 10 tahun. Dia masuk nih ke madrasah di desanya ini emang madrasah yang kurang diminati gitu, jadi muridnya dikit. Yang gue bingung adalah dia bilang 10 tahun tapi dia baru masuk madrasah. Kan aturan 10 tahun itu masih kelas 4 atau kelas 5 SD nggak sih? Nggak tahu deh, udah nggak mau mikir, mungkin ini beda kali ya sistemnya. Udah kita lanjut aja. Nah, jadi si Caca ini baru masuk ke kelas 1 di madrasah itu, dan di kelas 1 ini tuh belajar ilmu-ilmu tajwid gitu. Yang ngajar itu adalah ustadz yang umurnya udah 50 tahun ke atas tapi dia belum nikah. Caca ini sebenarnya udah tahu nih background si ustadznya emang rada-rada, mungkin dari gibahan-gibahan kali ya temen-temennya yang pernah denger gitu. Terus dia nolak kan, kayak nggak mau sekolah di sini, nggak mau, gimana. Tapi sama maknya Caca nih ditolak, kayak enak aja lu sembarangan kagak sekolah lu, kalau kagak sekolah gua kagak kasih makan 2 tahun. Ya udah akhirnya sekolah deh itu mau nggak mau. Pada nggak makan 2 tahun, makan apaan? Gua makan angin. Awalnya aman-aman aja tuh, sampai di mana nih ustadznya udah mulai aneh. Dia tuh bukan yang ngajar, malah tiduran di sampingnya si Caca. Aneh sih, masa dia tidur di samping Caca gitu kan? Emangnya si Caca menjual jasa bantal keliling? Cuma karena di situ posisinya Caca masih bocil, jadi kayak ya udah nggak bisa negor atau apapun. Kayak cerita teman bangku depannya Caca ini bilang ke Caca bahwa kalau dia ini pernah lihat si ustadz ini pas lagi tiduran kan main handphone. Nah itu tuh dia lagi melihat video cewek cowok. Si ustadz ini makin nyeleneh ketika dia lagi ngajar ini, pasti dia nyambungnya ke 18+. Bilangnya sih bercanda, tapi kan kayak apa sih lu? Pas Caca ini nanya soal si ustadz ini ke kakak kelasnya malah nanya balik, udah ada yang jadi korban belum? Dan yang paling sangat membagongkannya lagi adalah si ustadznya ini berani mencium murid-muridnya, bahkan ke Cacanya sendiri. Sejak kejadian itu tuh Caca selalu nangis di kamarnya tiap pulang sekolah. Cuma dia nggak berani bilang ke ortunya karena dia malu dan bingung gitu. Menurut gue lo harus bilang sih Ca, biar nggak ada korban-korban si ustadz ini lagi. Atau ya pas si ustadz itu ngelakuin, langsung aja pura-pura ngevideoin, gue viralin lu pade. Di luar Naila ini mah. Ini tuh berawal dari ada anak pindahan ke sekolah gue waktu SD kelas 4. Kita samarkan aja namanya Calvin. Jujur emang dia bahkan satu sekolah gue ya, dia yang paling ganteng kan. Lo tahu si Calvin ini tuh gantengnya tuh ganteng selera masyarakat gitu. Jadi bener-bener seluruh satu sekolah gue tuh kayaknya mengakui kalau dia ini emang ganteng. Karena kelas gue ini kan di lantai 2. Sekolah gue cuma 2 lantai. Di bawah itu untuk kelas 1 sama kelas 6. Dan untuk lantai 2-nya ini ada kelas 2, 3, 4, 5. Dan kakak kelas cewek kelas 6 ataupun kelas 5 ini sering banget mondar-mandir di depan kelas gue cuma buat ngeliatin si Calvin doang. Setelah 1 minggu dia pindah, bener-bener definisi bener-bener tok 1 minggu. Jadi dia pindah tuh di hari Senin, terus Senin depannya gue dengar kabar kalau dia tuh jadian sama teman sekelas gue. Itu kocak banget anjir. Jadiannya tuh si teman gue nih yang cewek ini ternyata dia yang nembak, dan dia bahkan rela beliin kalung. Kalian tau gak sih kalung love
yang bisa dipelah dua gitu, yang ada magnetnya, itu satu buat si Calvin, satu buat si temen gue cewek ini. Ditembaknya tuh di gudang belakang sekolah gue. Bukan gudang sih sebenarnya, itu kayak tempat naruh tanaman, tapi isinya tuh kayak kompos bekas. Ya pokoknya yang buat tanaman-tanaman gitu lah. Jadi itu gue denger rumornya itu pagi pas gue baru nyampe, temen gue cerita. Abis itu pas bel bunyi, tiba-tiba masuk segerombolan, yaitu si Calvin dan juga temen-temen cewek gue yang lainnya. Dan bener, mereka udah pakai kalung yang setengah-setengah gitu loh. Pada saat itu gue tuh emang gak deket sama si cewek ini dan si Calvinnya. Bahkan gue gak pernah ngobrol sama sekali sama si Calvin. Gak lanjut, gue kagak bisa nih cerita sambil make upan karena kayak gue fokus ke cerita, nggak fokus ke yang lain. Oke, lanjut. Abis itu tibalah dimana udah beberapa hari gue denger putus. Entah beberapa hari atau udah seminggu lebih tuh mereka putus tiba-tiba. Itu ada dramanya lagi dimana gue ngeliat si ceweknya ini kelar kelas nih lagi istirahat. Itu tuh kayak bukan ngemis-ngemis, lebih yang kayak mohon gitu, kayak biar nggak diputusin. Karena si Calvinnya ini udah ngelempar kalung yang dikasih waktu hari pertama jadian itu. Terus beberapa hari kemudian kayak gue rasa sih emang benar udah putus karena mereka udah nggak yang deket-deket di kelas bareng lagi gitu loh. Sampai dimana gue denger rumor lagi bahwa si Calvin ini katanya demen sama temen sekelas gue yang lainnya gitu, cewek yang lainnya. Dan padahal cewek itu tuh satu circle sama si cewek yang teman gue yang satu lagi ini. Aduh ribet banget ya, pokoknya si cewek ini tuh satu circle sama yang waktu nembak di gudang itu. Kena sebel banget deh. Kita lupakan Calvin, sekarang fokus ceritanya tuh ke gue. Jadi satu hari ini lagi jam kos, terus gue berdua sama teman sebangku gue, dan di belakang gue ini kita berempat main TOD. Terus rata-rata kita semua ini pilih truth, karena kalau dare tuh dare nggak masuk akal. Biasa anak SD kalau main dare-darean tuh gimana sih. Jadi kita pilih truth, dan akhirnya kita punya satu pertanyaan yang semuanya tuh sama, yaitu coba lo tuh ada orang yang disuka nggak di sekolah ini atau di kelas ini. Satu-satu ngomong sampai dimana gue ditanya, dan sebenarnya tuh di situ gue agak yang kayak, gue ngaku nggak ya? Lo pasti tau lah ya gue akan jawab siapa kalau ditanya suka sama siapa. Ya gue suka sama yang paling ganteng di sekolah gue, ya Calvin lah ya jawabannya. Sebelum gue jawab, lo harus tahu itu ngapain temen gue yang cowok ini manggil si Calvin terus buat ikutan main. Lo bisa bayangin gue di situ langsung deg-degan banget, kayak ini gue mau jawab dia terus dianya ada di depan gue, kayak nggak bisa nih. Kira dengan on-nya adalah gue bilang gue mau jawab tapi kalian jangan kasih tau ke Calvin. Ya itu kan udah jelas ya jawabannya kalau gue bakal nyebut si Calvin. Namanya anak SD, gue bilang kayak gitu kayak mereka iya. Gue bisikin dibisikin lah ke Calvin. Lah kalau misalnya gue dapet dia kan. Terus akhirnya gue bilang untuk menutupi rasa malu ini, gue bilang oke, sekarang lo gantian karena kan lo udah tahu. Sekarang lo Vin, lo suka sama siapa di kelas ini. Dan kalian pasti tidak menyangka jawaban dia siapa? Gue. Itu gue gak percaya karena lo tahu sampai detik itu gue gak pernah ngobrol sama dia, berkomunikasi atau berbincang sama dia tuh gak pernah. Tapi percaya dan tidak percaya sebenarnya kayak, tapi ada rasa seneng juga kayak anjir. Beneran gue nih sabrut banget gue di situ, salting brutal tau gak? Karena buset dah, lo harus tahu bentukan gue SD tuh kayak upik abu banget, sementara dia ini yang paling ganteng di sekolah. Udah gue nggak mau semua orang tahu kesaltingan gue. Akhirnya kayak udah gue mau jajan, gue jajan lah akhirnya. Dan lo harus tahu balik-balik gue abis jajan itu tiba-tiba satu kos daripada tahu beritanya kalau gue demen sama Calvin dan Calvin juga demen sama gue. Ternyata temen gue yang ikutan main tadi tuh nyebarin kayak anjir lemes banget mulut. Setelah kejadian itu barulah gue tuh sering ngobrol sama si Calvin ini karena tiba-tiba dia tuh duduknya deket gue. Dan lo harus tahu yang paling membagongkan adalah dimana dia tiba-tiba masuk tempat pengajian gue. Jadi si teman gue yang awal main TOD ini nih, cowok ini, dan yang menyebarkan ke satu kelas gue ini tuh dia emang satu tempat ngaji sama gue. Jadi dia yang ngajakin suruh ngaji di tempat gue juga. Dia bener-bener gue ketemu mulu di sekolah dan juga di tempat ngaji. Ada hal kocak di mana temen ngaji gue nih 2 orang cewek, dia tuh demen sama si Calvin. Kayak dalam hati gue pas saat itu ya kayak, lo gak tau aja kalau si Calvin tuh namanya sama gue. Ih najis, pede banget. Tapi gue gak ngasih tau mereka karena gue kayak masih sadar diri aja. Walaupun sebenarnya dalam hati gue udah salting banget karena kayak buset dah, ini orang di sekolah ada banget tuh ngedeketinnya, pindah tempat duduk deket gue, bahkan sampai ngaji pun mau di tempat gue. Kan yang paling kagetnya lagi tuh dimana waktu itu gue tuh lagi sakit gak masuk, tiba-tiba pas pulang sekolah, ini kan Farhan ini satu sekolah sama gue. Pas Farhan pulang sekolah tiba-tiba dia langsung ngomong ke gue, lu pacaran lu ya? Gue bingung dong kayak apaan nih tiba-tiba pacaran gitu kan. Gue bilang apaan sih? Enggak. Terus dia bilang lah, itu gue dengar dari temen gue katanya si Calvin sama lu. Buset, sampai ke kelas aja nih nomornya. Dan gue tuh sampai sekarang nggak tahu kenapa dia bisa tahu dan temennya ini bisa tahu dari mana. Jangan mengira ini tuh bakal happy ending ya guys, karena ini tuh sebenarnya sad ending. Kenapa? Karena tiba-tiba beberapa sebulan atau 2 bulan sebelum kenaikan kelas 5 ya, itu dia pindah. Dan 2 minggu sebelum dia pindah itu, jadi dia sama temen cowok gue satu lagi ini nulis di kertas tulisannya I love you. Mereka berdua megang I love you gini ke satu cewek temen gue sekelas ini, kayak mereka gini terus kayak pilih mau gue atau dia gitu di lapangan. Maksudnya temen cewek gue yang ada lagi di lapangan dan dia dari atas gitu kayak. Dan gue tuh ada di lapangan itu juga. Jadi gue tuh ngeliat kejadian itu kayak
Gue kira kita spesial. Ih, najis geli banget. Nah, jadi seperti itu ending dari cerita cinta gue waktu SD. Dan BTW sebenarnya tuh pas yang temen ngaji gue demen sama si Calvin ini tuh ada ceritanya lagi gitu. Karena ada hal kocak nih, kayak mereka tuh ngasih surat gitu. Kalau mau nanti gue ceritain lagi. Kembali lagi diceritain cerita kalian. Udah lama banget gak cerita gak sih? Kayak maaf ya aku sibuk ngapa-ngapain. Oke, jadi cerita kali ini gue yakin banget ada yang relate ya, karena siapa di sini sih yang nggak mau iPhone dulu gitu? Pasti suka ngerek-ngerek kemalu kan minta iPhone. Cerita kali ini dari Cindy, yang udah pasti Cindy ini adalah nama samaran nih. Jadi Cindy ini memang anaknya tuh pintar gitu, tapi dia nggak pernah juara satu karena ada temennya yang lebih pintar lagi dari dia. Nah, suatu hari dia tuh pengen banget iPhone, terus sama emaknya kayak, iya gue bolehin tapi lu juara satu dulu. Akhirnya belajar lah di Nia ya kan, apa sih, belajarlah nih dia ya kan si Cindy, tapi tetap kagak bisa karena temennya dia pintar banget ini si temennya, jadi dia tetap kagak bisa juara satu. Jadi ya udahlah, akhirnya si Cindy kayak ikhlas, kayak yaudah karena gue gak bisa juara satu, ya udah dia nggak usah beli iPhone. Gak berapa lama kemudian itu ada lomba cerdas cermat. Akhirnya dia bilang lagi nih, ngebujuk maknya lagi kayak, ma aku mau ikut lomba cerdas cermat tapi berapapun aku juaranya, juara berapapun aku itu aku mau iPhone. Terus emaknya bilang, iya nggak apa-apa, iya ikut sono lu. Kelar ngikut, dia akhirnya kayaknya sih juara ya, tapi kagak dikasih tahu dia juara berapa. Pokoknya abis itu emaknya bilang ntar dibeliin pas lebaran karena punya duitnya pas lebaran. Akhirnya bersabarlah si Cindy ini, dan beberapa hari kemudian ini tiba-tiba HP masnya alias abangnya Cindy ini rusak. Akhirnya belilah HP baru. Di situ Cindy nggak iri sama sekali karena kayak ya udah emang rusak HP-nya jadi harus beli. Pas pulang-pulang dari beli HP, lu tahu ternyata abangnya membeli HP yang Cindy mau alias iPhone. Cindy yang abangnya membawa handphone iPhone langsung kayak sakit hati dong, kayak wah kok dia enak bener ya, gue belajar siang malam mati-matian sampai encok pinggang gue belajar mulu gitu kagak dibeliin iPhone, sedangkan dia timbang dirusakin dong ngapain langsung dibeliin iPhone. Karena kesel sakit hati akhirnya Cindy merajuk. Iya elah merajuk, tapi bukannya didiemin gitu sama orang tuanya, malah diomelin balik kayak kamu nih udah minta-minta juga malah ngerajuk. Jadi kayak malah Cindy yang salah. Terus Cindy menangis dan berpikir kayak, kok jadi gue yang diomelin, harusnya gue korban loh di sini. Sekarang Cindy tuh nggak dibeliin handphone iPhone-nya, jadi tiap kali dia ngeliatin handphone masnya tuh dia yang kayak, seharusnya itu punya aku, dia milikku bukan milikmu.